Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ammalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikaruniakan untuk bisa melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah maliyah. Agak melanjutkan materi yang kemarin kita sampai pada ijab qabul ya, dalam jual beli, yang mana di situ ada beberapa pendapat atau fikih. Kalau Syafi'iyah, kalau tidak dilontarkan, dilisankan, maka itu tidak boleh. Buku yang menjadi panduan saya dalam hal ini adalah buku Panduan Fikih Muamalah seri 1 dan yang berjudul Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang, karya Muhammad Abduh Tuasikal. Salah satu muamalah yang tidak pernah kita bisa hindari yaitu jual beli. Nah, kita sering melakukan transaksi jual beli. Pertanyaannya, apakah jual beli yang sudah kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan tuntunan syariat atau belum? Itu. Kemudian pada era sekarang ini terjadi banyak transaksi-transaksi yang mungkin pada era Rasul, para sahabat tabi'in ini belum ada ya, sehingga butuh adanya fikih-fikih kontemporer tentang hal tersebut. Tapi malam hari ini saya tidak akan masuk ke situ. Saya akan masuk kepada hal-hal yang mendasar, yaitu tentang syarat jual beli ini secara umum. Ini yang berkaitan dengan syarat penjual dan pembeli. Syarat yang pertama adalah dalam jual beli ini harus saling ridho antara penjual dan pembeli. Di ayat yang saya bacakan, Quran surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'khulu ammalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau makan harta sesamamu dengan cara-cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka atau saling ridho di antara kalian. Ini Pak, saling ridho. Jadi ini merupakan syarat baik penjual maupun pembeli. Kadang ada orang yang menjual karena dipaksa, ataupun membeli juga karena dipaksa. Nah, kapan paksaan itu menjadi terlarang dan kapan paksaan itu menjadi diperbolehkan secara syariat ini. Nah, tapi prinsip yang pertama adalah dalam transaksi jual beli ini harus saling ridho. Nah, ada kaidah yang dulu di awal kajian muamalah ini saya sampaikan, bahwa biasanya ada satu faktor yang menjadikan seseorang ini kemudian setelah membeli kemudian tidak ridho di belakang, karena ada unsur yang kita kenal dulu, kalau masih ingat, ini gharar.
bukan horor film ya, tapi horor ketidakjelasan. Itu ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya apa Pak Sengen Pak? Membeli tapi ini masuk kategori tidak jelas. Gitu. Yang menjadikan nanti kemungkinan salah satu pihak tidak ridho. Itu praktek yang dulu ada, yang kita sampaikan dulu adalah apa dulu? Jual atau membeli ijon nih, ijon, iya kan? Karena kalau kita membeli buah yang masih di pohon dan masih pentil lah bahasane, ndure pentil apa Pak Bambang? Pentil. Ya kembang terus pentil kan malah. Artinya belum masak betul lah ya. Itu kalau kemudian dijual kemungkinannya kan tiga. Ketika secara prediksi ini pas, oke, kira-kira engkau hasilnya misal apokat lah, saya punya pohon apokat di rumah itu 2 kintal, perkiraannya 2 kintal harga sekian. Setelah panen ternyata benar 2 kintal, maka penjual dan pembeli lega nggih Pak, lega lah, pas sesuai dengan prediksi itu. Kemungkinan kedua bagaimana? Perkiraannya 2 kintal, tapi ternyata begitu di pet 2,5 kintal. Gitu. Kira-kira sing mandan gelas sinten, Pak? Penjual ya. Penjual. Asem ya, nek bahasa gomongane ya asem ya. Ngerti ya, gitu kan. Nunggu ya, lumayan 1,5 kintal. Kemungkinan ketiga ternyata hasilnya hanya 1 kuintal. Sing gelas sinten iki? Pembeli. Nah, ini contoh. Contoh jual beli yang terlarang itu. Karena di situ ada unsur gharar, ketidakjelasan. Itu. Kemudian di luar gharar itu juga dulu ada unsur tadlis, menipu. Ini contoh-contoh yang dulu sudah pernah saya ulang dikit. Menipu, ada penipuan. Biasanya kalau penipuan itu yang bisa menipu penjual apa pembeli? Penjual, ya pembeli ya. Ya, tapi umumnya penjual dalam hal ini. Kalau yang sering kali disampaikan yaitu tentang pengurangan timbangan, itu kan timbangan. Beli gula yang umum lah 5 kilo, udah bayar 50.000, sampai rumah ditimbang ulang karena punya timbangan, ternyata tidak ada 5 kilo, hanya 4,8 on misal, atau 4,9. Maka ketika terjadi seperti ini dan memang si penjual ini melakukan dengan sengaja mengurangi timbangan, transaksi ini menjadi batil, tidak boleh. Itu. Karena pasti nanti pembeli akan merasa dirugikan, tidak ridho akhirnya, meskipun sudah terjadi transaksi. Nah, itu contoh-contoh yang dulu pernah kita sampaikan, bahwa ketika di dalamnya ada unsur tadlis, ada unsur gharar, atau yang lain, ada riba, ada maisir dan lain-lain, maka ini menjadi tidak boleh. Karena nantinya akan di belakang akan ada ketidakridhoan di antara penjual dan pembeli. Artinya apa? Artinya Islam sangat menekankan betapa dalam sebuah transaksi, hatta termasuk di dalamnya jual beli ini pun
bagaimana dalam transaksi itu harus ada keberkahan baik penjual maupun pembeli, sehingga tidak ada istilah, mohon maaf kalau dalam prinsip ekonomi kan dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang besar-besarnya, walaupun saya nggak tahu bagaimana menafsirkan prinsip ini gitu ya. Dengan cara menabrak-nabrak yang nggak benar tentunya nggak diperbolehkan. Tapi prinsip keadilan, prinsip keridhaan, prinsip kerelaan ini yang diharapkan, sehingga dalam transaksi jual beli terjadi keberkahan akhirnya. Ini karena itu adalah transaksi muamalah maliyah dalam hal ini jual beli, bila dilakukan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan, maka kedua belah pihak akan mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan keberkahan. Itu begitu. Maka tentunya kita sebagai umat Islam ini boleh berpikir bagaimana dan harus berjualan ini mendapatkan mengejar untung, bolehlah, nggak ada larangan. Tapi tidak boleh dengan cara-cara yang batil, yang tidak dibenarkan. Itu. Dan di Gombong ini kalau kita perhatikan, banyak sebenarnya pengusaha-pengusaha muslim yang kalau dinilai secara nalar sehat itu nggak masuk. Nalar bukan nalar sehat, nalar yang wajar nih. Gitu. Beberapa pengusaha muslim ya, yang sangat rajin sedekah itu. Misal kita belilah ke orang tersebut senilai misal 20.000. Kalau keuntungannya 10% kan hanya 20.000 ya Pak Didi ya. Tapi ternyata penjual ini memberikan banyak bonus, mungkin lebih dari 20.000. Itu banyak yang demikian, alhamdulillah. Dan ternyata usahanya bukan semakin tidak laku atau bangkrut, tapi malah berkembang. Ini contoh-contoh yang baik. Nah, kembali dalam surat An-Nisa 29 ya, ini ya, kita tidak boleh makan harta sesama saudara kita dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka, saling ridho di antara kalian. Nah, kalau praktek yang ada sekarang termasuk unsur tadlis, penipuan itu menyembunyikan cacat barang, menyembunyikan cacat barang. Monggo yang mau jual beli mobil atau motor apa saja boleh lah. Tapi ketika kita tahu tentang cacat barang ini, ya, ini sebaiknya kita sampaikan kepada calon penjual. Karena kadang ada yang punya pemikiran, bagian nek cacat iki disampaikan kok ora gelem, ora sida tuku. Sembunyikan betul, begitu sudah laku, udah transaksi, pembelinya tahu, komplain, ya udah terjadi transaksi begitu. Nah ini nggak bisa, kan wis cul bahasa neng lapangan, nah wis cul duit cul barang ya wis. Dan orang ngomong aslinya ngerti, aku ya nurang ngerti gitu. Nah, misal begitu. Ini jangan sampai terjadi kepada kita semuanya. Penguat dalilnya hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya jual beli dituntut adanya keridhaan. Ini hadis riwayat Ahmad, tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya. Ini saling ridho. Nah, dulu terakhir saya masih ingat menceritakan kisahnya Pak Ahmad ya, ikut ya, yang di Klonengan Kerupuk itu, iya. Yang dulu makan Mas Adit yang pertama apa ikut apa enggak saya lupa itu. Yang makan hanya dengan telur asin 50.000 ya Pak Ahmad. Itu 50.000 itu begitu. Akhirnya para pembeli yang makan komentarnya menarik. Jan manganan gini langsung wareg gitu. Tapi waregnya ternyata wareg kudu wareg makan karena isi perut, tapi karena merasa
ditipu. Boleh dipaksa. Ini menjual boleh dipaksa asal itu merupakan sebuah keputusan pengadilan yang mana seorang hakim memutuskan untuk memaksa menjual barang orang yang jatuh pailit karena utang untuk melunasi utang-utangnya. Hal seperti ini diperbolehkan. Ndablek duwe aset nunggak nggak mau nyarutang, akhirnya dipaksa. Ini kan berarti jualnya karena dipaksa. Nah, ini yang seperti ini akan lebih baik manakala melalui keputusan pengadilan. Ya, ada sultan, ada penguasa, itu begitu. Nah, tapi ada praktek-praktek di lapangan yang di Kebumen ini sedang ada gerakan yang cukup marak, beberapa orang ya memberantas tentang rentenir itu juga mengerikan sekali. Kadang-kadang dipaksa, kalau ini dipaksa itu bukan melalui keputusan pengadilan, dipaksa sama yang ngutangi karena bunganya edan-edanan, nggak bisa nyarutang, mereka pakai preman, yang demikian banyak Pak di sekitar kita itu. Jadi boleh dipaksa asalkan sudah melalui proses pengadilan. Itu. Syarat yang kedua, tadi ridho, yang kedua, orang yang melakukan akad jual beli diizinkan untuk membelanjakan harta. Nah, ini yang dimaksudkan di sini, dia punya kemerdekaan. Yang kedua mukallaf, ya, telah terbebani syariat taklif. Yang ketiga memiliki sifat rusd, dapat membelanjakan harta dengan baik. Karena nanti dalam prakteknya ya, nanti kita akan ketemu ada orang yang melakukan akad jual beli ya, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki kewenangan untuk menjual barangnya. Nanti di poin yang ketiga kayaknya ada ini. Jadi syarat yang kedua, orang yang melakukan akad jual beli diizinkan untuk membelanjakan hartanya. Nah, siapa mereka? Mereka orang yang merdeka. Yang kedua mukallaf, telah terbebani syariat. Misal ada harta anak yatim misal, karena mendapatkan waris dia belum mukallaf, ini ya, belum terbebani syariat, belum balik begitu. Nah, maka dia tidak boleh untuk transaksi jual beli. Ini ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang atau bertindak sebagai wakil. Ini. Ya. Yang ketiga, ini, dasarnya adalah hadis riwayat Abu Dawud nomor 3503. Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia memintaku untuk menjual kepadanya barang yang belum aku miliki. Dengan terlebih dahulu aku membelinya dari pasar. Rasulullah SAW lantas menjawab, janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Nah, mungkin dari sini muncul pertanyaan, ini jual beli online gitu ya? Kadang begitu kan? Nah, nanti akan kita bahas sendiri karena ini pernik-perniknya cukup banyak. Ya, karena ada nanti transaksi jual beli yang disebut dengan salam, ada pemesanan itu. Ya. Nah, sekarang kan muncul jual beli online. Tapi prinsipnya yang di sini yang kita pegang adalah orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang atau dia bertindak sebagai wakil. Nah, maka dalam lembaga keuangan syariah, ya, ini misal kita butuh motor, datang ke lembaga keuangan syariah.
Bisa nggak kita transaksi jual beli motor lewat lembaga keuangan syariah? Padahal di situ lembaga keuangan syariah tidak punya motor. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak bisa membedakan lembaga dengan lembaga keuangan umum. Bisa Pak. Justru hal tersebut harus dilakukan. Ya, yang benar adalah ketika misal Mas Agung ini butuh mobil lah, butuh mobil, datang ke lembaga keuangan syariah, koperasi syariah itu, butuh uang 200 juta. Nah, ketika Pak Agung ini datang, maka lembaga keuangan syariah setelah melihat seluruh persyaratan-persyaratan terpenuhi itu, kemudian semuanya sudah bersepakat, maka bisa lembaga keuangan syariah dalam hal ini pertama dia beli sendiri mobilnya, beli mobil. Berarti dari dealer dibeli oleh LKS, lembaga keuangan syariah. Berarti mobil itu menjadi milik lembaga, nggih. Setelah menjadi milik lembaga, baru ini artinya sudah menjadi milik kan? Di sini kan ada syarat adalah sebagai pemilik barang. Itu. Pemilik barang. Maka lembaga ini boleh menjual kepada Mas Agung. Karena mobil tadi sudah menjadi milik lembaga. Itu. Ini boleh yang begini. Karena memenuhi syarat. Mobilnya sudah menjadi milik lembaga. Itu. Maka disinilah Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, salah satu kekurangan, ya, kekurangan atau bisa jadi kekeliruan lembaga keuangan secara umum. Ketika kita datang, mau untuk apa? Mau untuk beli mobil, berapa? 200 juta. Pertama, bisa jadi karena orang ini sangat dipercaya, cash flow-nya bagus, lain-lainnya bagus. Oh ya sudah. Pertama, kesalahan kalau kita perhatikan dari sini. Kesalahan yang pertama, akadnya nanti bukan akad jual beli, tapi akadnya tetap akad nopo biasanya Pak kalau di lembaga keuangan umum itu. Kan utang piutang ya. Benar Mas Agung? Iya ya, Pak Ahmad? Orang ngerti ya? Ya orang ahli utang KB pada jamaah. Apa Pak Didi? Nggak tahu juga ya. Kayaknya nggak salah ya kalau utang ya, akadnya utang. Lembaga keuangan umum loh, situ kan nggak mengenal transaksi jual beli. Itu. Satu itu, ya kan berarti utang piutang. Yang kedua, misalnya Mas Agung ini pelakunya, dia kemudian menerima mobil apa menerima uang? Uang, terima uang, itu begitu. Nah, disinilah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika kita pelajari ilmunya. Oh ternyata nggak pas. Tapi kalau lembaga keuangan syariah nggak boleh begitu. Wisnya yang penting aku percaya. Itu. Pertama bisa lembaga keuangan beli sendiri. Yang kedua bisa di sini ada istilah atau bertindak sebagai wakil. Ini kan bisa penjual, bisa pembeli. Bisa Pak Agung itu datang ke lembaga keuangan syariah, setelah semua syarat terpenuhi, lembaga keuangan syariah, udahlah Pak Agung jenengan yang beli, ini uangnya 200, tapi ada akad tersendiri. Pak Agung beli itu bukan atas nama pribadi, tetapi dia wakil dari lembaga keuangan. Nanti ada akad yang namanya akad wakalah. Itu. Jadi dikasih uang, tanda tangan, tapi hanya untuk beli mobil di dealer atas nama lembaga. Sehingga kalau nanti sudah beli, mobilnya milik siapa Pak? Milik lembaga apa milik Pak Agung? Milik lembaga. Karena Pak Agung sifatnya diberi kepercayaan. Begitu. Diberi kepercayaan. Gitu.
Wah, ketone ribet temen ya Pak, dadak bolak-balik. Ya ribet karena kita belum terbiasa. Tapi secara syar'i harus begitu, Pak. Ini. Maka sebenarnya seluruh transaksi apapun diwadahi dengan pola syariah. Itu. Nah, itu prinsipnya begitu, konsepnya demikian. Ya. Dan di sini kita terhindar dari larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Itu. Iya Pak. Jadi ini tiga poin, ya, 3 poin penting tentang syarat yang ada pada penjual dan pembeli. Nah, coba perhatikan. Nah. Ini jual beli yang dilakukan anak kecil, ini kasus Pak. Ada nggak anak kecil beli Pak? Banyak. Kalau tepatnya Pak Didi mungkin enggak, di dealer motor nggak ada anak kecil, tapi saya jualan di rumah yang jual, yang beli anak kecil. Nah, gimana coba? Anak yang belum tamyiz, anak yang belum tamyiz jika melakukan akad jual beli tidaklah sah. Tamyiz itu adalah saat anak bisa mengenal mana bahaya dan mana manfaat atau paham baik dan buruk. Kira-kira pada usia berapa ini anak bisa begitu? Ngertilah, oh ini api, ini roti, ini apa itu kan. Bisa membeda-bedakan yang demikian. Ngerti ya? Roti ini bonita ya. Jadi tamyiz beda dengan balik ya. Kalau balik ini tanda seseorang mulai dikenai beban syariat taklif, itu kan. Ini usia SMP. Kalau yang saya ini kan paling ya usia-usia anak masuk SD lah. Ini. Ya. Jadi secara kaidah ya, anak yang belum tamyiz jika melakukan akad jual beli tidak sah. Ini paham Syafi'iyah begitu. Wis pokoknya nggak boleh, anak nggak boleh. Dan ini banyak yang kita dengar demikian. Tapi pada prakteknya di SD itu anak-anak kan beli sendiri kan? Iya. Hah? Lah iya jajan dia beli sendiri. Itu. Kok nek ora disangoni ya pedagang-pedagang ora sing tuku. Ya, anak dilarang beli. Tapi ada yang menggunakan paham ini kemudian ketat sekali. Anak nggak boleh dibawain uang saku karena anak belum boleh transaksi jual beli. Ya ada yang mempraktikkan begitu di sebuah sekolah. Pokoknya anak nggak boleh sama sekali. Itu. Kalau pakai Syafi'iyah demikian. Kayak kemarin Pak, ketika ijab kabul, kalau pakainya Syafi'iyah, jenengan itu transaksi di minimarket itu batil itu. Batil kalau pakai Syafi'iyah. Karena jenengan tidak pernah akadnya diucapkan. Ya aku tuku Pepsodent segini kan tidak. Oh ya, transaksi. Itu kan malah domai ning kasire ya. Ya domai suwen pak lah. Suka jatuh kungen maning. Itu kalau pakai Syafi'iyah batil itu. Sama ini kalau yang pakai Syafi'iyah transaksi dengan anak itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Iya. Itu. Nah, padahal anak sekarang ya beli sendiri lah. Oh, kita ini. Nah, kalau pakai mazhab yang lain Malikiyah dan saya ngikutin kajiannya Buya Yahya, ini boleh
anak. Ya. Nanti ada ketentuannya di bawah, tapi intinya boleh, sah, halal. Itu. Ini. Ada istilah asal anak itu dapat izin dari orang tuanya atau dalam pengawasan orang tuanya. Kalau mengartikan izin dan pengawasan itu anak ditemenin orang tua, ini nyaris nggak mungkin ya Pak, kan ya. Tapi akhirnya penafsirannya bahwa anak diizinkan apa? Yaitu anak disangoni. Berarti ketika anak disangoni ini bentuk bahwa anak diizinkan. Itu. Maka hati-hati ketika ada seorang anak kok nggawa duit 50.000 1.000 ki anu izin disangoni apa anu. Nah, iya misal. Nah, maka dalam batas kewajaran tadi ini dalam pandangan fikihnya ternyata para ulama kita juga berbeda pandangan. Ada yang melarang mutlak, ada yang membolehkan. Itu. Kalau Malikiyah itu boleh. Di Indonesia ini Syafi'iyah kita dengar apa namanya kaidahnya, tapi prakteknya tidak. Prakteknya tetap jalan. Nah, ini anak yang sudah tamyiz. Jika akad yang dilakukan adalah akad yang murni manfaat seperti menerima hibah, wakaf, wasiat, maka sah akad anak tersebut tanpa mesti izin pada wali atau orang tuanya. Begitu pula sah melakukan akad yang menurut uruf anggapan masyarakat sepele atau sedikit. Nah inilah kalau kemarin saya ngasih PR buat kita nggih Pak nggih. Masih ingat kan candaannya itu? Ketika kita datang ke warung atau ke angkringan, Pak Ahmad ngangkring jagong terus pesen jahe susune Pak siji, Pak Ahmad ngambil tempe mendok. Ngambilnya ini adalah kemarin kan pertanyaannya apa Pak Ahmad beli, apa Pak Ahmad mencuri tempe, apa Pak Ahmad merasa kianu tamu gitu sandingi suguhan. Kalau secara ini tiga-tiganya nggak jelas itu. Diarani tuku tempe mendo wong urung bayar. Diarani nyolong anak sing duwe, diarani mertamu wong kuwi anu dodol. Itu. Maka hal yang demikian ini kalau ulama-ulama fikih itu dibahas, Pak. Dibahas itu. Nek dhewek kan orang mikir, mada. Itu. Ini. Nah, ini bisa pakai kaidah ini, uruf anggapan masyarakat. Itu bisa menjadi hukum. Itu begitu. Bisa jadi hukum. Nah, nanti kalau Pak Ahmad ternyata ngangkring biasanya jahe susu regane 5.000 terus saat itu harganya langsung 10.000, kalau terjadi perseteruan maka yang menang siapa Pak? Penjual. Iya. Penjual ngomong siki jahe susu 50.000 ya sah aja. Udah larang temen loh, salah tuku ora takon. Ya, misal begitu. Secara hukum itu ya. Tapi kan tidak hanya itu. 2, jika akad yang dilakukan murni mengandung mudharat, maka tidak sah akad tersebut walaupun diizinkan oleh wali. Ya. Mudharat, misal anak ini sudah tamyiz ya, tetapi ada mudharat. Dia punya harta, mereka-reka main kekayaannya bisa pindah ke saudaranya yang lain gitu. Yang ketiga, jika masih samar akad tersebut ada manfaat atau bahaya, maka harus dengan izin wali. Ini. Nah, jual beli dengan orang gila. Pernah mboten, Pak? Nate mboten? Nek sing dodolane kayak Pak Didi kayak fotokopi ketone ya ora ana ya.
Enggak ada. Iya. Jual beli dengan orang gila. Ki sing tuk warung-warung cilikan niku ya. Mungkin ada. Ini dari Ibnu Arafah. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila itu tidak bisa dikatakan sah, atau mesti menunggu keputusan sultan, penguasa. Itu. Jika penguasa membolehkan maka sah. Jika tidak maka tidaklah sah. Masalah ini sama dengan masalah khiyar. Khiyar ini adalah waktu jeda, waktu untuk memutuskan melanjutkan atau membatalkan jual beli, ini namanya khiyar. Ada khiyar majelis ya. Ada kesempatan seseorang ini melanjutkan atau tidak. Misal ada orang yang melakukan transaksi jual beli, lantas ia gila dalam waktu tertentu, maka hak orang tersebut berada dalam khiyar yang beralih kepada penguasa. Nah, bisa saja sudah transaksi terjadi terus wonge depresi. Itu. Ini. Maka kalau yang demikian, ini disinilah pentingnya adanya penguasa yang adil. Itu. Ya. Ya insya Allah kita nggak ngalamin, tapi kita ya gila-gila yang di jalanan aja ini paling. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini adalah keadaan orang gila sama dengan orang yang maktuh, yang pikirannya kurang waras. Dan keadaan orang gila itu semisal dengan anak kecil yang belum memiliki sifat tamyiz. Sehingga yang tepat jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidaklah sah. Ini dalam Ahkam Aqdul Bai' Muhammad Sahal Al-Majjaji. Ini hati-hati transaksi dengan orang gila. Tapi nek wong sugih terus gila, malah kadang-kadang ana sing memanfaatkan. Wis dol bae ngene, motore dol, ini dol. Ada yang begitu. Nah, yang begitu nggak boleh. Kesempatan. Nah ini jual beli fuduli. Jual beli di mana seseorang membelanjakan harta orang lain tanpa ada izin. Pernah nggak Pak? Ana wong jilih motor. Hah? Lah ya jilih lah tembungnya jilih. Tapi dalam perjalanannya kemudian motor sing dijiliki didol neng sing jilih Pak. Didol itu. Ini namanya jual beli fuduli. Dan ini pernah terjadi di era Rasulullah. Perhatikan ini. Dari Urwah yaitu Ibnu Abil Ja'di Al-Bariqi, ia berkata bahwa Nabi SAW telah memberinya 1 dinar untuk membeli 1 hewan kurban atau membeli 1 kambing. Lantas ia pun membeli 2 kambing. Ini 1 dinar kon tuku siji entuk loro, beli 2. Di antara keduanya ia jual lagi dan mendapatkan 1 dinar. Didol kemudian dapat 1 dinar. Berarti uangnya masih itu 1 dinar, sudah dapat kambing. Kemudian ia pun mendatangi Nabi SAW dengan membawa 1 kambing dan 1 dinar. Kemudian Nabi SAW mendoakannya dengan keberkahan dalam jualannya, yaitu seandainya ia membeli debu atau yang asalnya tidak berharga sama sekali, maka ia pun bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Boleh Pak menjual dengan cara begini, ya boleh. Tapi dengan syarat ini menurut jumhur ulama dalam keterangan hadis ini, ketika kita menjual barang itu milik orang lain tanpa izin, kalau kemudian yang punya barang dikasih tahu, "Ki motormu tegdol harga sekian, alhamdulillah, aku lagi butuh," itu menjadi sah jual belinya. Tapi kalau pemilik motornya bilang tidak ridho, udah habis ya. Tidak ridho, maka jual belinya tidak boleh, nggak boleh Pak. Itu artinya di sini apa? Berarti jual beli fuduli ini
boleh tetap dengan catatan ada keridhaan dari si pemilik barang. Itu. Habis Muhammad? Ya masih. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan, di antaranya jual beli yang lain ya, masih banyak sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat temennya.